Iya, asal lu tahu yang nembak gue itu banyak. Mau dari cowok yang pinter, kaya, baik, ganteng, bahkan bad boy pun ada yang pernah nembak gue. Lah, yang bener kak. Tapi masa iya Dena gak pernah tahu kalau kakak banyak yang naksir? Ya ngapain lu sampai tahu? Lagian nih ya, semua yang udah nembak kakak mah kakak tolak-tolakin semua. Lah, ngapain ditolak? Bukannya kakak udah dari dulu pengen cepet-cepet nikah? Lah, ngapa lu? Kagak terima lu? Perkenalkan Pak, nama saya Erik. Saya adalah teman kerja dari anak Bapak, yaitu si Emi. Dan maksud kedatangan saya ke sini, saya berniat untuk melamar Emi, Pak, untuk menjadikan Emi sebagai istri saya. Hehe. Bun, gimana ini Bun? Gimana ya? Bunda ikut keputusan ayah aja deh. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Nak Erik. Saya menghargai Nak Erik sudah berkenan jauh-jauh kemari untuk melamar putri saya yang paling bungsu si Emi. Tapi untuk Nak Erik agar bisa menikahi si Emi, dari saya ada satu syarat Nak Erik. Tenang Bapak, insya Allah saya siap untuk memenuhi syarat dari Bapak. Untuk pekerjaan, insya Allah saya sudah mapan Pak. Dan untuk ilmu agama, insya Allah saya juga sudah cukup. Dan untuk mahar, insya Allah saya pun juga sudah siap Bapak. Masya Allah, Alhamdulillah ya Nak Erik. Tapi bukan itu syarat dari Bapak. Jadi kalau boleh tahu syarat Bapak apa ya Pak? Sabar. Sabar? Iya Nak Erik. Jadi begini, anak-anak, coba kesini. Jadi gini Nak Erik, Bapak kan punya anak 3. Nah, kebetulan si Emi ini anak paling bungsu, yaitu anak terakhir. Dan syarat dari Bapak yaitu Bapak pengen Nak Erik sabar dulu sampai kakak-kakak si Emi ini semuanya pada udah menikah. Waduh, lantas kalau begitu saya harus sabar menunggu sampai kapan ya itu Pak? Ya sampai kita dapat suami lah. Gitu aja gak paham sih. PA banget. Mira, gak boleh gitu Nak. Gak boleh kurang ajar sama tamu. Udah, kalian berdua boleh masuk lagi. Hehe, maaf ya Nak Erik. Tolong maafkan anak-anak saya barusan. Iya Pak. Hehe. Iya Nak Erik. Saya pun juga gak tahu sampai kapan mereka berdua itu menikah. Tapi yang jelas, saya tidak ingin si Emi melangkahi 2 orang kakaknya. Karena saya percaya kalau misal si Emi melangkahi kakak-kakaknya dalam menikah, nanti ke depannya 2 orang kakaknya itu akan seret jodoh dan seret rezeki. Dan tentunya saya tidak ingin hal itu semua terjadi pada mereka. Walah, seperti itu ya Pak. Sekali lagi, maaf ya Nak Erik. Saya belum bisa kali ini menerima lamaran dari Nak Erik. Iya deh Pak, tidak apa-apa. Ya sudah kalau begitu Pak. Berhubung urusan saya ini sudah selesai, saya mohon pamit pulang Pak. Emi, Akang pulang dulu ya. Iya Kang Erik, hati-hati ya. Baiklah Nak Erik, hati-hati di jalan ya. Salam untuk orang tua di rumah. Iya Pak, nanti akan saya sampaikan. Ya sudah ya Pak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ayah, kenapa ayah tolak sih lamaran dari Kang Erik?
Lah, siapa yang nolak, Emi? Ayah itu gak menolak, tapi menunda sampai kakak-kakakmu sudah menikah semua. Kalau kakak-kakakmu sudah menikah semua, ayah akan langsung menerima lamaran dari Nak Erik lagi tanpa keberatan sama sekali. Emang ditunda sampai kapan ya? Kapan kakak bakal nikah? Ya ayah sendiri kan juga gak tahu, Mi. Itu semua hanya Allah yang tahu. Jodoh, rezeki, dan maut, itu semua di tangan Allah. Astagfirullah ayah. Giliran Emi tanya begitu, jawabannya bawa-bawa Allah. Giliran jodoh Emi udah datang, malah larinya ke mitos nenek moyang tadi. Emi, jangan kurang ajar kamu. Jangan berani-beraninya kamu menghina nenek moyang kita. Emang kamu mau kalau kamu nikah duluan, terus kakak-kakakmu jadi seret jodoh, jadi seret rezeki? Tuh kan, ayah labil banget sih. Pelin-pelan banget jadi orang tua. Hah? Pelin-pelan gimana yang kamu maksud? Tadi ayah bilang jodoh, rezeki, dan maut itu di tangan Allah. Kenapa sekarang malah jadi ngikut kata adat dari nenek moyang? Ya, Emi kasih tahu ke ayah, di Islam ya, bahkan di Al-Quran, tidak ada larangan untuk seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Malah justru Islam menganjurkan bagi setiap orang yang siap untuk menikah harus disegerakan untuk menikah supaya terhindar dari yang namanya dosa zina ya. Alah, kamu tahu apa tentang Islam? Kamu itu masih anak kemarin sore, masih bau kencur. Jangan sok tahu deh. Astagfirullah ayah. Sekarang Emi tanya, ayah lebih percaya mitos yang berasal dari nenek moyang kita, yaitu seorang manusia, atau ayah lebih percaya Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu berasal dari Allah melalui Rasulullah? Masa bodoh dengan itu semua. Sekalinya belum bisa ya belum bisa. Kamu jangan ngeyel. Kamu ini aja masih bisa ngeyel sama orang tua kamu. Apalagi nanti kamu kalau udah menikah. Bisa-bisa kamu ngeyel tuh sama suami kamu. Astagfirullah, ayah. Loh, chat dari Kang Erik. Assalamualaikum Emi. Emi, Akang udah memberanikan diri untuk melamar kamu kepada orang tuamu malam ini. Namun apa daya, Akang tidak bisa berkutik jika ayah kamu memberikan jawaban seperti itu. Tapi Emi, jujur kalau dari Akang gak sanggup untuk menunggu kamu. Dimana kita belum tahu kapan kakak-kakakmu akan menikah. Bahkan iya kalau menikah, kalau enggak gimana? Maka dari itu tolong bujuk ayah kamu ya Emi. Akang mohon, karena kalau sampai kamu gak bisa membujuk ayah kamu untuk kita bisa menikah, lebih baik Akang mundur dan menyerah untuk menikahi kamu. Astagfirullah. Tuh kan, gara-gara ayah, Kang Erik mau mundur buat nikahin Emi. Ayah jahat. Oh Emi, apa kamu bilang? Kamu bilang ayah jahat? Kurang ajar kamu ya. Lagian kan laki-laki gak cuma dia, masih banyak laki-laki kayak si Erik di dunia ini. Ayah? Ada apa Bun? Kok tiba-tiba nampar ayah sih? Gak apa-apa ya. Ini tadi ada nyamuk di pipi ayah, jadi bunda refleks mukul nyamuknya. Maaf ya ya. Ya udah ya, bunda balik kamar dulu ya. Bunda ngantuk banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Pagi-pagi udah pada bikin stres gue aja. Ada. Dah lah, daripada gue di rumah stres, mending gue jalan-jalan keluar dulu ah. Siapa tahu dengan jalan-jalan gue bisa gak stres lagi. Oke lah,
Bun, ayah keluar sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, adik kita udah ada yang ngelamar, Kak. Sedih banget ya, Kak, kita ini. Sampai sekarang pun belum ada satu cowok yang ngedeketin kita. Dih, itu mah lu aja kali, gue mah kagak. Hah? Maksudnya, Kak? Iya, asal lu tahu yang nembak gue itu banyak. Mau dari cowok yang pinter, kaya, baik, ganteng, bahkan bad boy pun ada yang pernah nembak gue. Lah, yang bener, Kak. Tapi masa iya Dena gak pernah tahu kalau kakak banyak yang naksir? Ya ngapain lu sampai tahu? Lagian nih ya, semua yang udah nembak kakak mah kakak tolak-tolakin semua. Lah, ngapain ditolak? Bukannya kakak udah dari dulu pengen cepet-cepet nikah? Ya gimana? Orang gak ada yang selera gue mah tinggi banget, Den. Gak cukup pinter, kaya ataupun baik. Selera gue mah bener-bener harus punya aura superstar. Elah, pantas aja dari dulu kakak kagak nikah-nikah. Aduh, repot juga deh jadinya. Lah, kenapa lu? Kagak terima lu? Kita jadi orang itu harus punya selera tinggi. Ya kali kita milih cowok kok yang kualitas rendahan. Aduh. Ya juga sih. Tapi Kak, sebenarnya aku nggak keberatan tahu Kak kalau adik kita itu nikah duluan. Dih, ya itu kan elu. Kalau gue sih ogah ya kalau dilangkah-langkahin begitu. Emang lu mau kalau nantinya jodoh dan rezeki elu seret gara-gara si Emi nikah duluan? Ya gimana ya Kak? Aku mah sadar Kak kalau jodoh, rezeki dan maut itu di tangan Allah. Justru malah siapa tahu takdir dari Allah itu mengharuskan si Emi itu nikah duluan. Baru deh kita. Emang siapa yang tahu? Ya nggak tahu sih Kak. Yang tahu cuma Allah. Nah makanya jangan sok tahu deh lu. Lagian nih, kalau si Emi beneran maksa buat nikah dan ngelangkahin kita, gue bakal minta syarat uang pelangkah sebanyak-banyaknya. Hah? Uang pelangkah? Itu apa Kak? Itu uang pelangkah. Dah, masa lu kagak tahu? Uang pelangkah itu syarat yang diberikan oleh seorang adik kepada kakak yang dilangkahinnya dalam menikah. Dan itu bisa berupa uang tunai, emas, atau barang. Oh alah. Terus kalau Emi beneran maksa buat nikah, kakak mau minta apa? Apa ya? Gue bakal minta sama Emi uang tunai sebanyak 100 juta, emas 50 gram, dan mobil Alphard 2 buah. Buset. Lah, kakak minta sebanyak itu buat apa, Kak? Ya biar dia gak mampu lah. Kalau dia gak bisa ngasih ke gue itu semua, otomatis dia kan jadi batal nikah. Astagfirullah. Kakak gak boleh gitu Kak. Itu namanya zolim ke adik sendiri. Elah, ya suka-suka gue lah. Siapa suruh berani ngelangkahin gue. Terus kalau lu gimana? Lu bakal minta apa kalau si Emi jadi maksa minta nikah? Kalau aku mah minta doanya aja Kak dari Emi. Nanti aku minta dia doain biar aku juga dapat jodoh secepatnya. Heleh, so baik banget sih lo. Dah lah, gue bete curhat sama lu. Pengen balik ke kamar aja gue. Mending main Roblox ketimbang di sini. Bye. Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, ada Pak Jarwo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jarwo, silakan duduk Pak. Hehe. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Maaf Pak sebelumnya. Pak Jarwo baik-baik aja kan? Iya Pak Jarwo nggak kenapa-kenapa kan? Soalnya kok kelihatan Pak Jarwo lagi sedih banget sih. Mukanya sampai ditekuk begitu.
Sebenarnya saya lagi stres, Cing, Pak Ustadz. Oh alah, pantes. Kalau boleh tahu, emang Pak Jarwo stres kenapa? Jadi begini Pak Ustadz, tadi pagi anak saya yang paling kecil si Emi udah ada laki-laki datang ke rumah buat lamar dia. Masya Allah. Alhamdulillah dong Pak kalau begitu. Harusnya Bapak kan seneng. Kenapa Bapak malah sedih? Ya gimana nggak sedih Pak Ustadz? Emi kan punya 2 orang kakak, dan 2 kakaknya itu juga belum menikah. Masa iya si Emi mau ngelangkahin 2 kakaknya itu? Nanti bisa-bisa 2 kakaknya itu jadi seret rezeki dan seret jodoh Pak Ustadz. Pak Ustadz, emang iya Pak Ustadz, kalau seorang adik itu menikah duluan, emang bisa bikin kakaknya seret jodoh dan seret rezeki? Setahu saya sih enggak ya, Cing. Pak Jarwo, maaf sebelumnya. Saya ingin sekedar meluruskan. Sebenarnya kalau dalam Islam, bahkan di dalam Al-Quran, tidak ada hukum yang melarang bahwasannya seorang adik tidak boleh menikah terlebih dahulu ketimbang kakaknya. Malah justru Islam menganjurkan bagi seseorang yang telah mampu menikah untuk segera menikah dan jangan ditunda-tunda. Karena jika tidak disegerakan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumus ke dalam dosa zina. Oh walah, seperti itu Pak Ustadz. Berarti kayak si itu dong. Si itu siapa, Cing, yang kamu maksud? Itu tuh Pak Jarwo, itu yang lagi jalan ke arah sini. Emang itu siapa, Cing? Itu si Luna Pak, Luna anaknya Pak Haji Mahmud. Pak Haji Mahmud? Emang anaknya kenapa, Cing? Jadi nih Pak, ceritanya si Luna itu, Pak Haji Mahmud melarang keras si Luna untuk menikah sama pacarnya. Nah, terus bukannya si Luna ini nurut sama orang tuanya, malah si Luna ini kawin lari sama pacarnya. Terus setelah itu nggak tahu deh apa yang terjadi. Tahu-tahu si Luna pulang ke rumahnya udah hamil begitu Pak. Pacarnya yang dulu pun entah hilang kemana. Astagfirullahalazim. Nah, itu Pak Jarwo, ditakutkan akan terjadi hal yang sama seperti itu. Dan kalau memang seorang anak itu sudah siap untuk menikah, sebaiknya jangan dilarang. Bahkan ada tuh Pak, ajaran sesat yang bunyinya gini nih. Jika cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Astagfirullahalazim. Emang Bapak mau Pak kalau anak Bapak sama seperti si Luna itu? Astagfirullah, yang gak mau atau Pak Ustadz. Amit-amit deh. Nah, itu kalau anak Bapak gak nurut sama Bapak, bisa jadi seperti itu. Lah kalau anak Bapak nurut sama Bapak untuk tidak menikah sebelum semua kakaknya menikah, tapi terus kakaknya malah gak nikah-nikah sampai tua, bakal gimana tuh jadinya? Aduh nak, kenapa sih? Kok kalian gak ada yang nikah sampai tua begini? Lah, kan Emi nurut sama ayah. Emi kan nungguin kakak nikah ya. Iya ya, aku juga nunggu kakak nikah duluan. Malah kakak nggak nikah-nikah. Ya gimana mau nikah? Orang kakak udah tua begini. Kakak udah kadaluarsa. Astagfirullahalazim.
Hah? Astagfirullah, gak mau Pak Ustadz. Saya gak mau anak-anak saya jadi perawan sampai tua, bahkan sampai mereka semua kadaluarsa. Ditambah saya juga pengen punya cucu Pak Ustadz. Alhamdulillah, akhirnya Pak Jarwo sadar. Hehehe. Bahkan ya Pak Jarwo, saya pernah mendengarkan ceramah dari Ustadz Kondang. Kalau rezeki, jodoh, dan maut itu sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfud, yang dimana bisa jadi jodoh anak pertama dan kedua bapak itu akan hadir setelah anak terakhir bapak itu menikah terlebih dahulu. Oh alah, seperti itu ya Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz, akhirnya saya sadar. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz atas pencerahannya. Sama-sama Pak Jarwo. Ya udah Pak Ustadz. Cing, saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anakku, ayah meminta kalian kumpul di sini karena ada yang ingin ayah bicarakan. Hah? Apaan itu ya? Ayah mau bagi-bagi warisan ya? Ih, apaan sih kakak? Mulutnya sembarangan aja deh. Emang kakak kira ayah kita bentar lagi meninggal? Ya siapa tahu. Astagfirullah Mira, bukan itu yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jadi gini anak-anak, setelah ayah bicara dengan Pak Ustadz barusan, akhirnya ayah mendapatkan pencerahan bahwasannya ayah merestui Emi untuk segera menikah dengan si Erik. Apa? Ya, beneran ya? Ayah serius? Ayah nggak lagi bohong kan? Hehehe, enggak Emi, ayah nggak lagi bohong kok. Ayah serius. Masya Allah, makasih banyak ya. Kabar baik ini harus Emi kasih tahu segera ke Kang Erik. Hehehe. Eits, tunggu. Woi Emi, sebelum kamu kasih tahu ke calon suamimu itu, kamu harus tahu. Tahu apa kak? Karena ayah udah menyetujui kamu untuk menikah mendahului kakakmu ini. Itu kalau di adat kita ada yang namanya uang pelangkah. Hah? Uang pelangkah? Itu apa kak? Jadi nih, selain restu dari orang tua, kamu juga harus dapat restu dari kakak-kakak kamu. Yang dimana restu itu didapat dengan cara kamu ngasih ke kita itu uang pelangkah. Dan untuk uang pelangkah buat kakak cuma minta uang 100 juta, emas 50 gram, dan mobil Alphard 2 buah. Hah? Uang 100 juta, emas 50 gram, dan mobil Alphard 2 buah? Kalau kakak nggak perlu dek, kakak cuma minta doanya aja. Doa biar kakak juga cepet dapet jodoh kayak adek. Makasih banyak Kak Dena. Tapi Kak, emang itu harus banget aku kasih itu semua ke Kak Mira? Ya harus dong. Kalau nggak gitu, aku nggak bakal kasih restu kamu. Astagfirullah ya. Emang iya ya ada yang begitu-begituan? Gimana ya? Setahu ayah sih, kalau sesuai adat emang ada nak. Yah, sama aja bikin susah Emi buat nikah dong. Ya. Bun, ada apa sih Bun? Kok main tampar-tampar lagi aja? Ada nyamuk lagi kah? Nggak ada ya. Terus? Bunda kesel aja sama ayah. Udah bener ngikutin hukum Islam, malah balik ke adat lagi. Jadi gini anak-anakku, sebaik-baiknya uang pelangkah itu pun juga tidak yang memberatkan. Bahkan kalau Emi tidak mampu untuk memberi uang pelangkah ke kakak-kakak Emi, itu nggak masalah.
karena itu nggak wajib di Islam. Jadi Emi tenang aja ya nak, Emi masih bisa menikah kok. Alhamdulillah. Makasih banyak ya bun. Malahan nih ya kak, bisa jadi jodoh kalian itu nanti datang setelah aku menikah. Amin, amin ya robbal alamin. Kesel. Kalian ngeselin banget sih. Pokoknya Mira gak terima sama keputusan ayah dan bunda. Awas aja kalau Mira sampai seret jodoh dan rezeki karena Emi menikah duluan. Mira bakalan benci kalian seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Saya terima nikahnya Emi binti Jarwo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya nak atas pernikahannya. Terima kasih banyak ayah. Iya loh dek, kakak juga ngucapin selamat ya. Semoga kamu sama suami kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Terus semoga segera dikasih momongan juga ya dek. Amin. Amin ya robbal alamin. Heleh, puas kan lu sekarang? Maksud kakak apa? Iya, puas kan lo sekarang udah berhasil ngelangkahin kakak lu? Puas kan lu udah bikin kita berdua malu? Ih, kakak kok ngomong gitu sih? Heleh, segala nangis. Pinter acting banget sih lo. Dasar tukang bohong. Kok kakak ngatain aku tukang bohong? Emang aku udah bohong apa ke kakak? Iya, mana tuh yang kata lu? Bisa jadi jodoh kalian bakal datang setelah aku menikah. Mana? Dasar tukang ngibul. Lah, kak, nggak secepat itu juga kali. Kakak juga harus sabar dulu. Itu namanya bohong. Dasar. Dih, pada ngeliatin apaan sih? Sampai gitu amat. Hai Mir. Febri. Lah, bukannya lu kerja di Jepang ya? Terus perasaan gue lu tambah ganteng aja habis kena angin Jepang. Hahaha. Apa kabar lu? Iya nih Mir. Gue izin dari kerjaan gue yang di Jepang. Gue sengaja izin buat bisa pulang ke Indonesia dulu sementara. Lah, emang ada acara apa lu segala pulang kemari? Padahal lu kan udah enak di sana. Kerja udah jadi pegawai tetap, gaji juga sebulan udah puluhan juta. Jadi gini Mir. Lu mau nggak nikah sama gue? Masya Allah. Tuh kan kak. Bener kan apa kata Emi? Sebaik-baiknya rencana kita, paling sempurna itu rencana Allah kan kak? Buktinya kakak langsung ada yang lamar tuh setelah Emi nikah. Pret. Sorry Feb, lo bukan selera gue, lu gue tolak. Dah, ngapain lu masih di sini? Pergi gih, males gue lihat muka lu. Astagfirullah. Oi Mira, itu jodoh kamu udah dateng. Kenapa malah kamu tolak sih? Lah, suka-suka Mira dong ya. Lagian kan dia juga bukan selera Mira. Lah, bukan selera gimana? Jelas-jelas dia ganteng, pinter, baik, kerja juga di Jepang. Jelas-jelas udah mapan. Kenapa kamu tolak laki-laki baik seperti dia? Dia anak tukang becak. Hah? Cuma karena dia anak tukang becak kamu tolak dia? Astagfirullahalazim. Ternyata ayah sekarang baru paham. Bukannya Allah tidak memberikan kamu jodoh sampai sekarang, tapi justru kamulah yang menolak rezeki jodoh dari Allah selama ini. Astagfirullahalazim. Lantas, sebenarnya laki-laki yang seperti apa yang sesuai dengan selera kamu, Mira? Jelas yang kayak opa-opa Korea atuh ya. Silya Hamnida. Mira, pokoknya yang ini harus kamu terima. Kurang Korea apa lagi dia coba? Jelas atuh ya kalau yang ini mah. Ini mah tipe aku banget ya. Sarang heo opa. Watashi wa mau nikah sama opa.
Wakashimatsu mau jadi istri opa. Hehehe. Maaf, saya nggak mau nikah sama kamu. Kamu bukan selera saya. Dena, kamulah tipe istri idaman aku. Maukah kamu jadi istriku? Sarang heyo, Dena. Maaf sebelumnya Sang Sanyim. Sakjane jenengan niku sinten? Oh, maaf. Nama saya Jongkok. Saya teman si Dena anak bapak ketika masih SD. Setelah lulus SD, saya pindah ke Korea ikut orang tua saya. Dan alhamdulillah, di sana saya sudah memiliki perusahaan. Dan asal bapak tahu, dari dulu saya itu suka sama Dena. Saya cinta sama Dena. Maka dari itu, saya sekarang berniat untuk menikahi Dena anak bapak. Apakah boleh? Boleh Sang Sonyim. Yen saking kula jelas angsal. Nanging kula mboten ngertos anak kula pengene pripun. Sekedap nggih. Apa itu sekedap? Sekedap itu sebentar, Mister. Saya tanya anak saya dulu ya. Oh, oke, baiklah. Dena, lantas bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mau untuk menikahi pemuda ini? Mau ya, Dena mau menikah sama Mas Jongkok. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, kita akan melangsungkan pernikahan kalian minggu depan. Stop. Woi, ya. Jelas-jelas yang harus nikah duluan itu aku, anak pertama ayah. Kenapa ayah malah pilih kasih sih? Kenapa adik-adikku duluan yang nikah? Dasar ayah durhaka. Mira, Kenapa, Bun? Ih, kok Mira ditampar sih, Bun? jangan berisik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, anak-anakku dan cucu-cucuku. Terima kasih ya udah mau mampir ke rumah ayah. Sama-sama ayah. Oh iya ya, Kak Mira di mana ya? Oh, kakakmu ya. Kakakmu ada di depan TV tuh, baru nonton idolanya. Hehehe.